Bab 601. Kekacauan keluarga Bai. Zhou Yu, meskipun acuh tak acuh terhadap wanita muda itu, sangat menghormati Ye Zhongshan. Ketika seorang tokoh penting seperti Ye Zhongshan menyebutkan sesuatu yang penting, itu pasti bukan hal yang remeh. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam dan berbalik menatap Lin Chaodong dan Li Dean. "Kakek, Tuan. Li, aku mau keluar sebentar. Tolong beritahu Bibi Bai aku tidak akan makan malam." Lin Chaodong, yang tidak menyadari identitas Meng Yun tetapi merasakan auranya yang mengesankan dan memperhatikan plat nomornya, dapat mengetahui statusnya yang luar biasa. Dia tidak bertanya lebih jauh. "Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan saja. Kembalilah lebih awal setelah kamu selesai." Zhou Yu masuk ke mobil Ye Meng Yun, dan kendaraan itu melaju meninggalkan villa keluarga Lin. Lin Chaodong dengan cepat bertanya, "Li, apakah Anda kenal wanita muda ini? Siapa dia?" Li Dean mendekatkan diri ke telinga Lin Chaodong dan membisikkan beberapa kalimat. Setelah mendengar penjelasannya, Lin Chaodong benar-benar tercengang, wajahnya tanpa ekspresi. Zhou Yu duduk di mobil Ye Meng Yun, keluar kota. Sepanjang perjalanan, baik Zhou Yu maupun Ye Meng Yun tidak berbicara, dan suasana di dalam mobil luar biasa sunyi. 1 jam kemudian, mobil itu memasuki rumah besar yang dijaga ketat. Dengan menggunakan indera ilahinya, Zhou Yu mendeteksi kehadiran tidak kurang dari 3 prajurit alam suci, bersama dengan beberapa aura tersembunyi, kekuatan mereka tidak dapat diketahui bahkan olehnya. Tetapi menyembunyikan auranya sedemikian rupa, bagaimana mungkin mereka lemah? Tempat tinggal Ye Zhongshan memang luar biasa. Setelah memarkir mobilnya, Ye Meng Yun tampak tidak senang dan berkata dengan dingin, "Kami sudah sampai. Keluar dan ikuti aku." Petik 2. Zhou Yu merasa bingung, bertanya-tanya mengapa wanita ini tampaknya memiliki prasangka buruk terhadapnya. Itu sungguh membingungkan. Tentu saja, Zhou Yu hanya memikirkannya dalam hati dan tidak mengatakan apapun dengan keras. Dia mengikuti Ye Meng Yun keluar dari mobil. Setelah keduanya tiba di kedai teh di dalam istana, Zhou Yu melihat Ye Zhongshan. Ye Zhongshan terkekeh. "Zhou Yu, duduk." "Meng Yun, aku ingin bicara dengan Zhou Yu." "Silakan keluar sebentar." Petik 2. Ye Meng Yun melirik Zhou Yu lalu mengangguk. "Ya, kakek." Setelah Ye Meng Yun pergi, Ye Zhongshan menuangkan secangkir teh untuk Zhou Yu. "Zhou Yu, apakah kamu sangat sibuk akhir-akhir ini?" Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. "Ya, kenapa kamu mengatakan itu?" 3 hari yang lalu, di kontes bela diri kota Yu, kau sendiri mengalahkan Ban Zongqiang, membunuh Luo Xiu, dan berdiri tanpa rasa takut di hadapan keluarga Luo dan keluarga Ban dari kota Su, mengatur serangan dan pertahanan dengan mudah. Sehari sebelum kemarin, kamu mengalahkan Lian Zeng yang telah meminum pil Bloodburst. Kemarin, Wang Tianfeng dari perusahaan Tianyu bergerak, dan dia pun kembali dalam keadaan kalah dan terluka. Semua peristiwa ini, masing-masing bukan masalah kecil. Mata Zhou Yu menegang, terkejut karena Ye Zhongshan begitu terinformasi. Akan tetapi, mengingat identitasnya, hal itu tidak mengejutkan sama sekali. Zhou Yu dengan tenang berkata, "Ya, apa yang ingin kamu katakan?" Nada bicara Ye Zhongshan tiba-tiba menjadi serius. "Zhou Yu, mari kita kesampingkan keluarga Luo dan Ban untuk saat ini. Namun, keluarga Zhao di ibu kota, keluarga Yan, dan keluarga Han di kota Su, ketiga keluarga ini bukanlah kekuatan biasa, kekuatan keluarga mereka telah mencapai ranah negara adikuasa. Kamu telah menyinggung ketiganya sekaligus. Itu bukan hal yang baik. Mereka semua punya masalah mereka sendiri yang harus dihadapi saat ini dan tidak punya waktu untuk menghadapimu. Tapi begitu mereka menghadapinya, masalahmu akan bertambah banyak." Mendengar ini, Zhou Yu tetap tidak terpengaruh. "Jika tentara datang, kita akan menutup aliran air dan mengubur mereka dengan tanah. Jika mereka tidak takut mati, biarkan mereka datang, aku akan menghadapi mereka semua." Ye Zhongshan tidak setuju dengan pernyataan Zhou Yu. "Kamu terlalu meremehkan mereka. Belum lagi orang lain, hanya Yanku dan Lian Zeng, jika mereka benar-benar bertarung mati-matian denganmu, kamu mungkin bukan tandingan mereka. Selain itu, kekuatan di belakang mereka memiliki para ahli yang jauh lebih hebat. Dalam situasimu saat ini, menghadapi mereka hanya berarti jalan buntu." Zhou Yu mengerutkan kening. "Jika kamu memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan hal-hal ini, maka aku mengerti dan akan pergi." Melihat Zhou Yu agak marah, Ye Zhongshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Zhou Yu, kamu telah menyelamatkan hidupku, dan kamu adalah penyelamatku, bagaimana mungkin aku meremehkan atau merendahkanmu? Setelah mengatakan begitu banyak, aku hanya ingin kamu memahami situasi kamu saat ini dan keadaan baru yang akan kamu hadapi." "Situasi baru?" Zhou Yu terkejut. "Ada seorang wanita di keluarga Lin bernama Bai Yuzhen, apakah kamu tahu asal-usulnya?"
Zhou Yu terkejut bahwa Ye Zhongshan tiba-tiba menyinggung keluarga Lin. Dia mengangguk. Aku tahu, Bibi Bai berasal dari keluarga Bai di kota Su. Ye Zhongshan mengangguk. Apakah kamu sudah mendengar tentang peristiwa besar yang terjadi di keluarga Bai baru-baru ini? Zhou Yu terkejut. Aku tidak tahu. Petik 2. Ye Zhongshan perlahan berkata. Keluarga Bai di kota Su adalah kekuatan utama di sana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya mengalami stagnasi, dan konflik internal dalam keluarga semakin meningkat. Alasan mengapa hal itu belum meletus sepenuhnya adalah karena tuan lama keluarga Bai menekannya. Petik 2. Namun, setengah bulan yang lalu, tuan tua keluarga Bai terluka parah dan berada di ambang kematian. Keluarga Bai terjerumus ke dalam kekacauan total, dan demi bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga, para anggota garis keturunan tuan lama disingkirkan, dengan banyak korban tewas atau luka-luka. Semakin dekat dengan inti manfaat, semakin sengit pula perjuangannya. Untuk posisi kepala keluarga dalam keluarga besar seperti keluarga Bai, intensitas perjuangannya bisa dibayangkan. Zhou Yu, meskipun tidak menyaksikannya, dapat membayangkannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa Ye Zhongshan menceritakan semua ini padanya. Ya, mengapa kau menceritakan semua ini kepadaku? Ye Zhongshan menatap Zhou Yu dalam-dalam dan berkata, Tuan tua keluarga Bai adalah ayah kandung Bai Yuzen. Dalam pembersihan keluarga Bai ini, Bai Yuzen jelas tidak bisa menghindari keterlibatan. Termasuk tunanganmu, Lin Luoluo, juga tidak bisa lepas darinya. Mendengar ini, pupil mata Zhou Yu menyempit, dan hawa dingin melintas di matanya. Bab 602. Zhou Yu akhirnya mengerti maksud Ye Zhongshan. Jelas, Ye Zhongshan memahami hubungannya dengan Lin Luoluo dan juga tahu tentang hubungannya dengan keluarga Lin, itulah sebabnya dia menceritakan semua ini kepadanya. Cahaya dingin berkelebat di mata Zhou Yu. Keluarga Bai boleh bertarung sampai mati sesuka hati, itu tidak ada hubungannya denganku, tapi kalau mereka mau membuat masalah di Yancheng, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, katanya. Lagi pula, dengan kondisi Qinzu saat ini, bahkan jika keluarga Bai datang, belum tentu apa yang bisa mereka lakukan. Ye Zhongshan menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhou Yu, kamu berpikir terlalu sederhana. Tuan tua keluarga Bai punya hubungan penting denganmu. Jika dia meninggal sekarang, masalahmu akan sangat besar. Zhou Yu terkejut. Saya bahkan tidak mengenal tuan tua keluarga Bai di Shanghai. Apa hubungannya denganku? Tanyanya. Ye Zhongshan berkata dengan nada penuh arti. Kamu harus tahu bahwa keluarga Zhao dan keluarga Yan dari ibu kota selalu menentang keluarga Lin. Tapi tahukah kau mengapa, meskipun menargetkan keluarga Lin yang masih kecil, mereka memilih untuk tidak bertindak sendiri, melainkan mencari perantara untuk menghadapi keluarga Lin dengan cara yang tidak perlu. Alis Zhou Yu berkerut. Dia telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya tetapi tidak pernah menemukan jawabannya. Mengapa? Tanya Zhou Yu. Ye Zhongshan mulai menjelaskan. Itu karena tuan tua keluarga Bai di Shanghai, atau lebih tepatnya, tuan tua keluarga Bai di Shanghai. Dialah yang menghalangi keluarga-keluarga ini dari belakang. Jika bukan karena tuan lama keluarga Bai di Shanghai, keluarga Lin tidak akan ada lagi sekarang. Sebulan yang lalu, kesehatan majikan lama keluarga Bai menjadi kritis. Keluarga Zhao dan keluarga Yan dari ibu kota langsung gelisah. Itulah sebabnya kalian berturut-turut bertemu dengan Zhao Songqing, Zhao Zinian dari keluarga Zhao, dan Yan Bin, Yan Xiangwen, Yan Ku dari keluarga Yan. Petik 2. Kilatan keterkejutan melintas di mata Zhou Yu. Dia tidak pernah menduga ada hubungan seperti itu di balik kemunculan orang-orang ini. Tentu saja, kemunculan mereka hanya sebuah penyelidikan. Begitu tuan tua keluarga Bai benar-benar meninggal, keluarga Zhao dan keluarga Yan dari ibu kota, dan mungkin bahkan keluarga lainnya, tidak akan ragu lagi dan akan menyerang dengan sekuat tenaga. Saat itu, hanya mengandalkan dirimu sendiri, Qi Guochang, dan Wei Wuya, kamu tidak akan mampu melindungi keluarga Lin, katanya. Ye Zhongshan menatap Zhou Yu dalam-dalam. Sekarang, apakah kamu mengerti? Zhou Yu terdiam. Dia tahu bahwa Ye Zhongshan benar. Dia tidak begitu sombong hingga percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghadapi kekuatan penuh keluarga-keluarga besar ini sendirian. Akan tetapi, Zhou Yu merasa ada sesuatu yang lebih penting dari apa yang terlihat. Ya, kata-katamu memang telah memecahkan sebagian keraguanku, katanya. Setelah mengatakan begitu banyak, tentu saja kau tidak hanya mengingatkanku dan menjernihkan kebingunganku. Kau juga tidak ingin tuan tua keluarga Bai di Shanghai mati, kan? Ye Zhongshan tersenyum tipis. Dia mengangguk dengan sangat jujur. Ya, aku punya persahabatan dengan tetua keluarga Bai dan tentu saja tidak ingin dia mati. Dalam situasi saat ini, dengan keberadaan dokter suci yang tidak diketahui, mungkin hanya kamu yang bisa menyelamatkan tuan tua keluarga Bai. Tentu saja,
Itu bukan tujuan utamaku. Zhou Yu mengangkat sebelah alisnya. Lalu apa tujuanmu? Tanyanya. Ye Zhongshan tersenyum dan berkata, saat ini belum tepat untuk berbicara terus terang. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu secara alami. Petik 2. Tentu saja, saat itu, Anda akan punya pilihan untuk menerima atau menolak. Tak masalah dengan cara apapun. Kamu adalah penyelamat hidupku, dan apapun pilihanmu, itu tidak akan memengaruhi rasa terima kasih ini. Petik 2. Ngomong-ngomong soal rasa terima kasih, alasan aku memintamu datang ke sini juga untuk membalas budi. Rasa syukur. Zhou Yu menganggap hal itu tidak perlu, karena dia menyelamatkan Ye Zhongshan semata-mata karena dia telah berjanji pada tabib suci. Tapi Ye Zhongshan melambaikan tangannya dan berkata, Zhou Yu, biarkan aku menyelesaikannya. Terlepas dari alasanmu menyelamatkanku, faktanya, kau memang menyelamatkanku, jadi aku akan membantumu dengan dua hal. Pertama, di dalam batas-batas negara Qin, saya dapat menjamin keselamatan semua teman dan keluarga Anda. Aku tahu kau punya hubungan baik dengan Qi Guochang dan Wei Wuya, tapi jika pasukan dari ibu kota dan kota Shanghai menyerang dengan kekuatan penuh, mereka tidak akan mampu menahannya. Tapi aku bisa. Kalimat-kalimat sederhana ini saja memancarkan rasa penindasan yang amat kuat. Tidak seorang pun yang meragukan kredibilitas kata-kata Ye Zhongshan. Tak ada satupun perkataannya yang bisa menjadi sesuatu selain kebenaran. Zhou Yu menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Penatua Ye. Kedua, Anda sekarang semakin diperhatikan oleh tokoh-tokoh penting, dan selain itu, penyelamatan Anda kali ini, tanpa terlihat, telah menyinggung banyak orang. Jadi, aku akan memberimu identitas yang menjamin, setidaknya di mata publik, tidak ada yang berani menyentuhmu dengan sembarangan. Anda mungkin tidak membutuhkannya di negara bagian Qin, tetapi jika Anda berencana pergi ke kota Shanghai suatu hari nanti, ini akan sangat membantu. Hanya itu yang ingin aku katakan. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Zhongshan, Zhou Yu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Menghadapi tokoh sekaliber Ye Zhongshan, yang proses berpikir dan ketelitian logikanya jauh melampaui imajinasi orang biasa, seringkali membuat seseorang merasa kehilangan kata-kata, tidak berdaya untuk menanggapi. Ye Zhongshan pertama kali mengungkap hubungan antara keluarga Bai dan keluarga Lin di kota Shanghai dan kemudian memberinya dua bantuan besar dengan kedok membayar utangnya. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Ye Zhongshan mendorongnya untuk pergi ke kota Shanghai, bahkan sampai menyelesaikan masalah potensialnya terlebih dahulu. Biasanya, dengan temperamen Zhou Yu, dia akan sangat marah jika dimanipulasi seperti ini. Namun anehnya, Zhou Yu tidak bisa marah. Lebih parahnya lagi, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak pantas dalam tindakan Ye Zhongshan. Setelah beberapa lama, Zhou Yu mendesah. Penatua Ye, Anda sudah memikirkan segalanya dan melakukan segalanya. Sepertinya aku tidak punya banyak pilihan. Ye Zhongshan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jangan terburu-buru. Saya bisa memberimu waktu untuk memikirkannya. Petik 2. Namun, dengan insiden yang melibatkan Wang Tianfeng, Anda dapat melihat bahwa menghadapi guru-guru seperti itu, Qi Guochang dan Wei Wuya tidak dapat banyak membantu Anda lagi. Dan di masa depan, akan ada lebih banyak lagi lawan sekuat itu. Petik 2. Harus diakui, kata-kata Ye Zhongshan tepat menyentuh inti permasalahan. Zhou Yu tidak berbicara lebih jauh. Baiklah, mari kita akhiri pembicaraan hari ini di sini. Ye Zhongshan mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di depan Zhou Yu. Ini alamat Wang Tianfeng saat ini. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, aku bisa meminta seseorang untuk mengatasinya untukmu. Mata Zhou Yu menyipit saat dia mengambil selembar kertas itu. Terima kasih, Penatua Ye. Orang ini, aku berencana untuk menghadapinya sendiri. Setelah berkata demikian, dia mengangguk kepada tetua Ye lalu pergi. Melihat kepergian Zhou Yu, Ye Zhongshan tiba-tiba angkat bicara. Apakah menurutmu dia bisa membunuh Wang Tianfeng? Di kedai teh yang tadinya kosong, sebuah suara serak tiba-tiba berbicara. Berdasarkan pertarungan roh primordial mereka beberapa hari yang lalu, kekuatannya mungkin tidak cukup untuk membunuh Wang Tianfeng. Ye Zhongshan terkekeh. Benarkah begitu? Tapi kata-katanya membuatku merasa dia sangat percaya diri. Itu hanya omongan impulsif seorang pemuda, suara serak itu berbicara lagi. Ye Zhongshan tidak berbicara, matanya berbinar saat dia merenung. Bab 603. Membunuh Wang Tianfeng. Setelah meninggalkan kediaman Ye Zhongshan, Zhou Yu mengikuti alamat di catatan itu dan tiba di luar sebuah villa rahasia di pinggiran kota. Berdiri sekitar 2 km dari villa di hutan lebat, dia melihat ke arah villa. Di sanalah Wang Tianfeng bersembunyi. Pada catatan itu, selain alamat, Ye Zhongshan telah menulis satu hal lagi. Wang Tianfeng sedang menyembuhkan lukanya. Niat membunuh terpancar di mata Zhou Yu, lalu dia duduk bersila.
Baru saja, Ye Zhongshan mengusulkan untuk berurusan dengan Wang Tianfeng atas nama Zhou Yu, yang ditolak mentah-mentah oleh Zhou Yu. Ini bukan karena Zhou Yu terlalu percaya diri, melainkan karena ia yakin akan kemampuannya untuk melenyapkan pria ini. Pada saat ini, dia mengeluarkan botol giok dari sakunya, yang berisi bunga jiwa hantu yang dibawanya dari gunung. Inilah sumber kepercayaan Zhou Yu. Zhou Yu mengeluarkan bunga jiwa hantu dan menelannya, lalu mulai memurnikannya. Setelah waktu yang singkat, luka-luka yang diderita roh primordial Zhou Yu dalam pertarungan sebelumnya dengan Wang Tianfeng disembuhkan seolah-olah tidak pernah ada lagi, dan dengan efek kuat dari bunga jiwa hantu, roh primordialnya menjadi penuh dan kuat, kekuatan jiwanya berlipat ganda. Zhou Yu memicu roh primordialnya untuk meninggalkan tubuhnya, terbang menuju villa di dekatnya. Di dalam villa rahasia, Wang Tianfeng juga duduk bersila, dikelilingi berbagai botol dan toples. Wang Tianfeng memfokuskan seluruh usahanya pada penyembuhan luka roh primordialnya. Setelah 1 hari 1 malam penuh pemulihan, roh primordialnya sebagian besar telah sembuh. Ia memperkirakan dalam setengah hari lagi, ia akan sembuh sepenuhnya. Niat membunuh yang membara muncul dalam diri Wang Tianfeng. Dia bertekad bahwa, setelah luka-lukanya sembuh, dia akan melancarkan serangan teknik jiwa pada anak laki-laki itu pada kesempatan pertama, dengan tujuan membunuhnya dengan kekuatan guntur. Untuk tidak memberinya kesempatan bereaksi. Namun, tepat pada saat ini, wajah Wang Tianfeng tiba-tiba berubah. Dia merasakan serangan tajam yang langsung menuju ke lautan kesadarannya. Wang Tianfeng bereaksi sangat cepat, menghentikan penyembuhannya dan menggunakan api roh primordial untuk melindungi tubuhnya, memblokir serangan ini. Segera setelah itu, roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, muncul di atas villa. Apakah itu kamu? Saat melihat Zhou Yu, wajah Wang Tianfeng langsung berubah muram. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan menemukan tempat persembunyiannya dan menyerangnya. Kalau saja reaksinya tidak cepat, dia pasti sudah tertipu oleh rencana bocah itu. Nak, beraninya kau mencari kematian dengan roh primordialmu yang terluka. Zhou Yu menatap Wang Tianfeng sambil tertawa dingin. Bukankah ini yang kamu inginkan? Disinilah aku untuk menemui kematian, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk menjatuhkanku. Jika tidak, kemungkinan besar kamulah yang akan mati. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu segera mengambil tindakan. Roh primordial Zhou Yu yang berkilauan dengan cahaya hitam dan emas, meninju ke arah Wang Tianfeng. Wang Tianfeng mendengus dingin dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya, mengubah api roh primordial menjadi pedang panjang, menyerang Zhou Yu. Ledakan. Serangan keduanya bertabrakan seketika. Dalam kehampaan, gelombang kejut tanpa suara meledak. Pedang panjang yang muncul dari api roh primordial Wang Tianfeng hancur berkeping-keping oleh pukulan Zhou Yu dan tersebar ke langit dan bumi. Wang Tianfeng tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu akan menghancurkan pedang roh primordialnya hanya dengan satu pukulan. Bukankah roh primordial Zhou Yu terluka? Bagaimana bisa lebih ganas daripada sebelum cedera? Sebelum Wang Tianfeng dapat pulih dari keterkejutannya, roh primordial Zhou Yu tiba-tiba lenyap begitu saja. Saat berikutnya, Wang Tianfeng tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tajam menyerangnya. Wajahnya berubah drastis, dan dia langsung mencoba memanggil api roh primordial untuk bertahan. Namun karena luka roh primordialnya belum pulih sepenuhnya, kekuatan api roh primordial tidak dapat terwujud sepenuhnya. Tepat saat api roh primordialnya mulai terbentuk, api itu dihancurkan oleh pukulan Zhou Yu. Saat berikutnya, sosok Zhou Yu muncul di depannya seperti hantu. Wang Tianfeng bahkan dapat melihat dengan jelas senyum dingin di wajah Zhou Yu. Wajah Wang Tianfeng penuh dengan kengerian. Tunjukkan belas kasihan, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Tidak perlu, simpan saja untuk Raja Yan. Kilatan hitam keemasan menyambar liar, saat tinju Zhou Yu menghantam dengan ganas. Wang Tianfeng dipenuhi rasa ngeri. Akan tetapi, dia sama sekali tidak punya cara untuk membela diri. Kilatan hitam keemasan itu langsung menghancurkan kepalanya. Di dalam kamar villa, Han Mingji berbaring di sofa terdekat, mengantuk dan hampir tertidur. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan. Han Mingji yang ketakutan melompat dari sofa. Apa yang disaksikannya adalah pemandangan yang mengerikan. Wang Tianfeng, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dipenuhi rasa ngeri dan enggan. Han Mingji ketakutan. Dia tidak tahu apapun tentang seni jiwa dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Dengan gemetar dia berkata, Wang Guru Surgawi, apa yang terjadi padamu? Namun, pada saat itu, darah menyembur dari mata, telinga, mulut, dan hidung Wang Tianfeng. Gedebuk. Tubuh Wang Tianfeng jatuh tersungkur ke tanah, tak bergerak. Wajah Han Mingji memucat karena ketakutan saat dia bergegas untuk mengangkat Wang Tianfeng, tetapi setelah menyentuh tubuhnya, dia menyadari bahwa Wang Tianfeng sudah mati.
Han Mingji ketakutan setengah mati. Dia segera melihat sekelilingnya dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada hantu di dekatnya. Pada saat ini, roh primordial Zhou Yu melayang di atas villa, memperhatikan Han Mingji. Pada saat ini, dia hanya memerlukan satu pikiran untuk membunuh Han Mingji. Namun dia tidak melakukannya. Ye Zhongshan benar, Han Mingji adalah keturunan langsung keluarga Han, dan membunuhnya sekarang hanya akan membuat marah keluarga Han. Dia tidak takut, tetapi itu akan menimbulkan masalah bagi teman-temannya dan keluarganya. Roh primordial Zhou Yu melintas dan menghilang dari atas villa. 2 kilometer jauhnya di hutan lebat, mata Zhou Yu perlahan terbuka. Bunga jiwa hantu di dalam dirinya telah habis terbakar. Bunga jiwa hantu mempunyai satu efek, yaitu meningkatkan roh primordial secara signifikan dalam waktu singkat. Baru saja Zhou Yu berhasil membunuh Wang Tianfeng secara tak terduga berkat bantuan bunga jiwa hantu. Sangat disayangkan Wang Tianfeng meninggal tanpa menyadarinya. Zhou Yu mencibir dan pergi. Dan hanya 10 menit setelah kematian Wang Tianfeng yang tragis, telepon Ye Zhongshan berdering. Ye Zhongshan mengangkat telepon, lalu, kilatan cahaya melintas di matanya. Setelah menutup telepon, Ye Zhongshan tersenyum dan berkata, Wang Tianfeng sudah mati. Suara serak itu terdengar lagi, penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin? Ye Zhongshan berkata sambil tersenyum. Anak ini semakin menjadi kejutan yang menyenangkan bagiku. Wei, tolong bantu aku menangkap Han Mingji untuk saat ini. Bab 604. Di dalam villa. Han Mingji menatap mayat Wang Tianfeng dengan mata penuh ketakutan, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia punya firasat. Sepertinya ada seseorang yang mengawasinya. Orang itu, hanya dengan pikirannya, bisa membunuhnya. Han Mingji begitu ketakutan hingga dia tidak berani bergerak, dia bahkan tidak berani bernapas. Situasi ini berlangsung selama beberapa menit sebelum perasaan diawasi perlahan memudar. Han Mingji terjatuh ke tanah, terengah-engah, pakaiannya sudah basah oleh keringat. Setelah mengatur napas, Han Mingji dengan panik mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ayahnya, Han Side. Ayah, Wang Tianfeng, sudah mati. Han Mingji dengan gagap menceritakan kematian Wang Tianfeng kepada ayahnya. Han Side mendengarkan, wajahnya menampakkan keterkejutan, lalu ekspresinya menjadi gelap. Dari apa yang kau katakan, Zhou Yu pasti memiliki seorang master seni jiwa yang melindunginya, katanya. Dan kekuatan mereka melebihi Wang Tianfeng. Namun, fakta bahwa dia tidak membunuhmu berarti dia masih takut pada keluarga Han kita. Han Mingji juga menyadari hal ini dan berkata dengan kesal. Ya, ayah, dia pasti takut pada keluarga kita. Ayah, kirimkan aku beberapa ahli lagi. Aku harus membantai Zhou Yu itu, atau aku tidak akan mampu menelan keluhan ini. Petik 2. Namun, Han Side menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, Mingji, kita tunda dulu urusan Yan Cheng, kita kembali ke keluarga segera. Han Side berkata dengan marah. Mingji, kenapa kamu tidak tumbuh sama sekali selama bertahun-tahun? Itu hanya Zhou Yu. Begitu kita bebas, kita tinggal kirim beberapa ahli untuk membuangnya, tapi sekarang, sesuatu yang besar telah terjadi di Shanghai, katanya. Jika ini dilakukan dengan baik, masa depan keluarga Han akan menjadi milik kita, ayah dan anak. Han Mingji tampak terkejut. Ayah, apa yang terjadi? Han Side mencibir. Orang tua dari keluarga Bai di Shanghai sedang sakit parah, dia mungkin tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Keluarga Bai di Shanghai saat ini sedang berada di tengah perebutan kekuasaan keluarga dan kekacauan internal. Saat ini, berbagai kekuatan di Shanghai berlomba-lomba untuk bergerak dan siap menggerogoti keluarga Bai. Jika kita bisa memanfaatkan kekacauan ini dan meningkatkan kekuatan kita, maka warisan keluarga Han akan jatuh ke tangan kita, jelasnya. Mata Han Mingji berbinar karena kegembiraan. Dia sudah mendengar tentang penyakit kepala keluarga Bai ketika dia meninggalkan Shanghai, tetapi pada saat itu, dia berasumsi bahwa dengan sumber daya yang dimiliki keluarga Bai, mereka pasti akan menemukan seorang tabib ilahi untuk merawat kepala keluarga tersebut, jadi dia tidak menganggapnya serius. Namun tak disangka, hanya dalam hitungan hari, orang tua itu sakit kritis. Hahaha, sungguh anugerah, ayah, aku mengerti sekarang. Saya akan segera kembali, katanya. Setelah menutup telepon, Han Mingji segera mengemasi tasnya dan bersiap untuk pergi. Adapun mayat Wang Tianfeng, dia menendangnya ke samping. Seorang guru surgawi yang telah meninggal tidak berguna lagi baginya. Setelah berkemas, Han Mingji baru saja hendak masuk ke mobil untuk pergi ketika tiba-tiba lebih dari 10 Audi melaju kencang, menghalangi jalan keluar villa. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang melompat keluar dari mobil dan mengepung mereka. Apakah kamu tahu di mana ini? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kediaman pribadi.
Pada saat itu, seorang wanita parubaya melangkah maju dari kerumunan. Ekspresinya dingin, nadanya tegas. Saya Lu Xiuying, pemimpin persekutuan bela diri di Qinsu. Kami menerima laporan bahwa seorang seniman bela diri meninggal di sini, dan kami datang untuk menyelidikinya, ungkapnya. Ekspresi Han Mingji menjadi gelap. Persekutuan bela diri. Apakah kamu tahu siapa aku? Han Mingji belum selesai berbicara ketika Lu Xiuying melambaikan tangannya, memotongnya. Saya tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda Kaisar Langit, di Qinsu, Anda harus mengikuti aturan Qinsu, katanya. Begitu Lu Xiuying memberi perintah, orang-orang dari persekutuan bela diri bergegas masuk. Anak buah Han Mingji tidak dapat menghentikan mereka. Tak lama kemudian, jenazah Wang Tianfeng pun dibawa keluar. Pemimpin, kami menemukannya, jasad seorang seniman bela diri, yang meninggal belum lama ini, lapor mereka. Lu Xiuying menatap Han Mingji dengan dingin. Sekarang, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Ekspresi Han Mingji berubah marah. Dia tidak dibunuh olehku. Begini, aku dari keluarga Han di Shanghai, kalau berani menyentuhku, aku jamin kau akan mati mengenaskan, ancamnya. Sekarang, selain pembunuhan, Anda juga dikenakan tuduhan lain, yaitu mengancam perwira serikat bela diri, ungkapnya. Keduanya adalah kejahatan serius. Bawa dia pergi, perintahnya. Orang-orang dari persekutuan bela diri mengerumuni dan langsung mendorong Han Mingji ke dalam mobil. Dasar bodoh, tunggu saja, keluarga Hanku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja, geram Han Mingji. Pak Menteri, kami sudah menangkapnya, lapornya. Bagus, bawa dia kembali ke markas, kurung dia di penjara bawah tanah. Di Yancheng, perusahaan Lin. Lin Luoluo sedang duduk di kantornya, dan di depannya terdapat kontrak proyek untuk 10 jalur kereta bawah tanah di provinsi tersebut. Dari tadi malam sampai sekarang, dia masih gelisah dan gelisah, tidak merasakan kegembiraan yang seharusnya dia rasakan karena mendapatkan kontrak proyek yang sangat didambakan. Yang lebih menyebalkan adalah Zhou Yu, karena suatu alasan, telah menghilang tadi malam dan tidak terlihat sepanjang malam. Tepat pada saat itu, pintu kantornya tiba-tiba terbuka. Lin Luoluo, yang gelisah dan mudah tersinggung, bahkan tidak mengangkat kepalanya saat berbicara. Pagi ini, apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Semuanya keluar. Suara ketakutan sekretarisnya terdengar. Lin Luoluo mendongak dan melihat 4 orang telah menerobos masuk ke kantornya. 3 pemuda dan seorang tua. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berusia 30-an. Pemuda itu berpakaian jas, wajahnya penuh kesombongan dan keangkuhan. Sekretarisnya dicekik lehernya oleh pemuda itu, wajahnya memerah karena mati lemas. Lin Luoluo tiba-tiba berdiri. Bab 605. Perjanjian paksa. Pemuda itu dengan santai mendorong sekretaris Lin Luoluo ke samping sambil berkata. Kemudian, dia mendekati Lin Luoluo sambil menyeringai. Jadi, kamu Lin Luoluo, katanya, tentu saja tidak kekurangan penampilan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan sebuah perjanjian dan melemparkannya di depan Lin Luoluo. Tanda tangani. Lin Luoluo mengambil perjanjian itu dan langsung menunjukkan ekspresi bingung. Itu adalah kesepakatan untuk secara sukarela melepaskan haknya untuk mewarisi properti. Yang membuat Lin Luoluo bingung adalah bahwa properti yang diminta untuk dilepaskannya bukanlah milik keluarga Lin, melainkan sesuatu milik keluarga Bai di Shanghai. Keluarga Bai di Shanghai. Sebuah pikiran sekilas terlintas di benak Lin Luoluo. Namun dia gagal memahaminya. Lin Luoluo berkata dengan suara yang dalam. Pria muda itu mencibir. Kamu tidak perlu mengerti, kamu hanya perlu menandatanganinya. Lin Luoluo mengerutkan kening. Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak saya mengerti. Lin Luoluo, jangan membuatku menggunakan kekerasan, mata pemuda itu berkilat dingin. Tepat pada saat itu, bayangan gelap melintas dari luar kantor, menuju langsung ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, seorang tetua di belakang pemuda itu mengangkat suaranya. Tuan muda, hati-hati. Sambil berbicara, dia mulai bertindak. Bang! Tinju mereka saling beradu. Keduanya mundur 2 langkah. Sosok gelap itu tanpa ekspresi melangkah mundur ke sisi Lin Luoluo. Orang ini adalah Tian Qing, yang diatur Zhou Yu untuk melindungi Lin Luoluo. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Tian Qing dengan suara teredam. Sementara itu, tetua di samping pemuda itu menatap Tian Qing dengan tatapan dingin dan berkata, Tuan muda, orang ini juga dari alam suci. Ekspresi wajah pemuda itu berubah sangat muram. Kalau saja dia tidak membawa ahli alam suci untuk perlindungan, kemungkinan besar dia sedang dalam bahaya besar sekarang. Jadi, kau punya ahli alam suci yang melindungimu, dasar brengsek. Sepertinya aku meremehkanmu.
Namun, satu ahli Sein Realm tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Paman Liu, tahan dia. Aku akan menangani orang malang ini. Petik 2. Si tetua mengangguk dan segera menyerbu ke arah Tian Qing. Karena ruangan di kantor itu sempit, Tian Qing yang tidak ingin secara tidak sengaja melukai Lin Luoluo, tidak punya pilihan selain menarik orang tua itu keluar untuk penyelesaian cepat. Saat mereka bertarung, mereka melompat ke atap. Pada saat ini, pemuda itu mendekati Lin Luoluo sambil tertawa dingin. Raut wajah Lin Luoluo berubah drastis, dan dia terus mundur hingga punggungnya membentur dinding, membuatnya tidak punya tempat untuk mundur. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa tidak kuceritakan padamu? Nama keluargaku Bai, namaku Bai Taiwen, apa maksudnya? Lin Luoluo tiba-tiba teringat pikiran sekilas apa yang ada dalam benaknya. Waktu kecil, dia pernah secara tidak sengaja melewati ruang kerja kakeknya dan mendapati kakeknya sedang berbincang-bincang dengan ibunya secara diam-diam tentang sesuatu. Ibunya menangis terseduh-seduh. Dia diam-diam bersembunyi di pintu untuk mendengarkan dan samar-samar mendengar bahwa ibunya tampaknya berasal dari keluarga terkemuka di Shanghai. Dia tidak dapat mendengar sisanya dengan jelas. Karena bertahun-tahun telah berlalu sejak kejadian itu, Lin Luoluo telah lama melupakannya. Sekarang, melihat Bai Taiwen, dia langsung teringat masalah itu. Mungkinkah? Lin Luoluo tiba-tiba menatap Bai Taiwen. Kamu berasal dari keluarga Bai di Shanghai, begitu pula ibuku. Wajah Bai Taiwen menunjukkan ekspresi dingin. Ibumu sudah lama meninggalkan keluarga Bai di Shanghai, dia bukan lagi anggota keluarga Bai. Cukup omong kosongnya, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan menandatangani atau tidak? Lin Luoluo menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya tidak akan menandatangani sebelum saya menemukan jawabannya. Tamparan. Bai Taiwen langsung menamparkan wajahnya. Lin Luoluo menjerit sedih saat dia terjatuh ke tanah, darah mengalir tak terkendali dari mulutnya. Bai Taiwen melangkah maju dan dengan kasar mencengkeram kerah Lin Luoluo, mengangkatnya. Kau dan ibumu yang malang, tampaknya kalian masih mengingini aset keluarga Bai di Shanghai. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan kesempatan itu. Seseorang, tolong pegangi jalan ini untukku. Begitu Bai Taiwen selesai bicara, kedua bawahannya bergegas mendekat dan menekan Lin Luoluo ke meja dengan kuat. Bai Taiwen tertawa sinis, mencengkeram tangan Lin Luoluo, dan langsung menyayat ibu jarinya dengan pisau, seketika itu juga, darah merah mengalir keluar. Lin Luoluo, kesakitan, menangis dan berjuang terus-menerus. Namun tawa Bai Taiwen malah semakin riang. Kau kena hukuman karena menolak bersulang, gadis jalang, masih berpikir untuk mengingini aset keluarga Bai. Dengan itu, dia meraih tangan Lin Luoluo dan dengan kuat menekannya ke atas perjanjian itu. Gelombang sonik yang mengerikan terpancar dari pintu masuk kantor. Dalam sekejap, Bai Taiwen dan bawahannya merasakan seperti ada guntur yang menggelegar di telinga mereka, pikiran mereka menjadi kacau, dan mereka terguncang hingga terjatuh ke lantai. Segera setelah itu, Zhou Yu bergegas masuk. Zhou Yu berkata dengan rasa bersalah. Melihat Zhou Yu tiba, reaksi awal Lin Luoluo adalah kegembiraan yang luar biasa, tetapi kemudian dia teringat tentang dia dan Li Xuangxuang, dan Sui Tianyu. Dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Aku tidak memanggilmu." Zhou Yu bingung. Mengapa wanita itu begitu marah padanya? Bagi orang luar, mungkin tampak seolah-olah dialah yang memperlakukan Lin Luoluo dengan buruk. Zhou Yu tidak mampu memikirkan terlalu banyak tentang hal itu. Jangan marah untuk saat ini. Kemarilah, biar aku periksa lukamu. Dengan itu, Zhou Yu mengulurkan tangan dan membelai pipi Lin Luoluo. Melihat bekas telapak tangan yang jelas di pipi putih Lin Luoluo, matanya yang memerah, dan noda air mata yang belum kering, Zhou Yu merasakan kemarahan membara tak terkendali di matanya. Dia menyentuh pipi Lin Luoluo dengan lembut, hati-hati, seolah-olah sedang memegang sesuatu yang berharga, lalu perlahan-lahan, ki sejati kayu Yi mengalir padanya. Meski dipenuhi rasa dendam, Lin Luoluo mendapati ekspresi khawatir dan sentuhan lembut Zhou Yu perlahan menghilangkan sebagian besar amarahnya. Dia kemudian merasakan kehangatan yang terpancar dari telapak tangan Zhou Yu. Hangat dan menenangkan. Sekitar 3 menit kemudian, suara Zhou Yu terdengar di sampingnya. Tidak apa-apa sekarang, Presiden Lin. Lin Luoluo tiba-tiba terbangun, cepat-cepat melihat tangannya, dan mendapati luka di jarinya telah hilang, dan bengkak di pipinya telah mereda. Dia menatap Zhou Yu dengan tak percaya. Apakah keterampilan medisnya benar-benar luar biasa? Pada saat itu, Bai Taiwen tersadar dari keterkejutannya, berjuang untuk berdiri, dia meraung. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Berani ikut campur dalam urusan keluarga Bai di Shanghai. Bab 606. Menembakkan panah dengan kedua tangan. Zhou Yu melepaskan Lin Luoluo dan melangkah menuju Bai Taiwen. Kepanikan melintas di mata Bai Taiwen saat dia berteriak dengan marah.
Apa sih yang menurutmu sedang kau lakukan? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, memukul. Zhou Yu menamparkan wajahnya. Bai Taiwen menjerit dan terlempar. Beberapa orang anak buah Bai Taiwen segera bangkit dan menyerbu sambil meraung marah. Namun dengan satu ayunan telapak tangannya, Zhou Yu, yang tingkat kultivasinya berada pada alam bawaan minor, melemparkan para seniman bela diri ini dan membuat mereka pingsan. Zhou Yu mendekati Bai Taiwen dan kemudian mengangkatnya. Matanya berkilat dengan cahaya dingin saat dia menatapnya. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh istriku, bahkan Raja Surga pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Zhou Yu mulai menamparnya berulang kali. Serangkaian tamparan pun menyusul. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kepala Bai Taiwen membengkak seperti kepala babi, semua giginya copot, darah menutupi tubuhnya, tatapannya kosong, dan dia tidak lagi sadar. Luo Luo, yang berdiri di dekatnya, awalnya ketakutan dengan tindakan Zhou Yu. Akan tetapi, saat dia mendengar Zhou Yu memanggilnya, istri, rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya. Melihat Bai Taiwen hendak dipukuli sampai mati oleh Zhou Yu, Lin Luoluo bergegas menghampiri dan menangkap Zhou Yu. Lagi pula, Bai Taiwen berasal dari keluarga Bai di ibu kota, kekuatan yang berpengaruh besar, dan dia tidak ingin menyinggung keluarga Bai. Selain itu, situasinya masih belum jelas, dan jika Bai Taiwen dipukuli sampai mati, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Zhou Yu mengangguk, lalu melirik ke atap. Indra keilahiannya telah mendeteksi bahwa Tianqin sedang bertarung dengan seniman bela diri lain dari alam suci. Zhou Yu, menggendong Bai Taiwen, melompat ke atap. Pada saat ini, di atap, Tianqin dan petarung alam suci bermarga Liu telah bertukar lebih dari 10 jurus, dan keduanya menderita berbagai luka. Ketika ahli alam suci bermarga Liu melihat Zhou Yu muncul, wajahnya muram. Zhou Yu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia hanya melempar Bai Taiwen. Hari ini, demi menghormati keluarga Lin, aku tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kau berani memprovokasiku lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Petik 2. Tetua bermarga Liu awalnya tidak mengenali orang yang dilempar Zhou Yu. Melihat Zhou Yu hanyalah seorang seniman bela diri alam bawaan, namun berani membuat pernyataan seberani itu, dia hendak segera menyerang. Pada saat itu, Bai Taiwen mulai sadar kembali. Paman Liu, selamatkan aku. Tuan muda, Paman Liu. Kebencian memenuhi mata Bai Taiwen saat dia dengan gemetar mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Zhou Yu. Tetua bermarga Liu segera menatap Zhou Yu. Nak, beraninya kau menyakiti tuan mudaku dengan begitu parah, bersiaplah untuk mati. Dia meraung dengan murka, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan langsung menyerang Zhou Yu. Tianqin, yang berdiri di dekatnya, sama sekali tidak merasa gugup, dan tidak pula bermaksud untuk ikut campur, ia hanya menonton, seakan-akan menikmati pertunjukan. Zhou Yu mendengus dingin. Dia mengaktifkan kekuatan geng naga miliknya yang didukung oleh ki sejati emas merah dan melontarkan pukulan. Bang! Serangan mereka bertabrakan seketika. Akan tetapi, pada saat terjadinya benturan, wajah tetua bermarga Liu itu berubah drastis. Dia merasakan suatu kekuatan kuat dan tajam menghantamnya, Gang Jin miliknya hancur berkeping-keping seperti kertas, seketika hancur berkeping-keping. Kemudian, Gang Jin yang menakutkan itu merasuk ke dalam tubuhnya. Seketika meridian di lengannya hancur total oleh kekuatan tajam itu. Tetua bermarga Liu menjerit dengan sedih dan terbang mundur. Dia berlutut di tanah, matanya dipenuhi kengerian saat dia menatap Zhou Yu. Seorang seniman bela diri dari alam bawaan utama telah melepaskan serangan yang begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang ahli alam suci, tidak dapat bertahan melawannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan ini adalah sesuatu yang hanya disaksikannya di antara para pewaris kekuasaan teratas di ibu kota dan ibu kota itu sendiri. Siapakah pemuda ini? Meskipun Tianqin cukup sadar bahwa tetua bermarga Liu itu bukanlah tandingan Zhou Yu, namun kekalahannya jauh di luar dugaan Tianqin. Dia mendekati Zhou Yu dan berkata dengan kagum. Zhou Yu mengangkat bahunya. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke tetua yang bermarga Liu. Jika kamu tidak pergi sekarang, lebih baik kamu tinggal selamanya. Tetua bermarga Liu tidak berani berkata apa-apa lagi kali ini, ia segera menggendong Bai Taiwen dan meninggalkan Lin Corporation. Zhou Yu menepuk bahu Tianqin. Sekretaris itu sedang mengarahkan beberapa petugas kebersihan untuk merapikan kantor. Sementara itu, Lin Luoluo berdiri di dekat jendela, memegang perjanjian yang ditinggalkan Bai Taiwen. Zhou Yu datang ke sampingnya. Presiden Lin, apakah Anda baik-baik saja? Lin Luoluo berbalik, masih dipenuhi rasa takut yang tersisa. Apakah kamu tidak takut membunuhnya? Zhou Yu mengangkat bahunya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia adalah orang pertama yang menyerangmu. Mendengar ini, Lin Luoluo merasakan arus hangat dalam hatinya, tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi dingin.
Apakah kamu tahu siapa mereka? Keluarga Bai dari ibu kota. Suara Lin Luoluo berhenti. Zhou Yu mengangguk. Setelah itu, dia mengambil perjanjian itu dari tangan Lin Luoluo dan membacanya. Dia mendesah pada dirinya sendiri. Ye Zhongshan benar. Keluarga Bai dari ibu kota tentu saja tidak akan membiarkan Bai Yuzhen dan Lin Luoluo lolos begitu saja. Selain itu, tindakan mereka jauh lebih cepat dari yang diantisipasi. Hal ini secara tidak langsung juga mengungkapkan bahwa keluarga Bai di ibu kota kini telah dilanda kekacauan total. Tepat saat Lin Luoluo hendak bertanya secara rinci, telepon Zhou Yu tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Li Suang-Suang. Zhou Yu, seseorang telah membobol keluarga Lin dan menyebabkan masalah. Bab 607. Pengunjung dari keluarga Bai. Di luar villa keluarga Lin. Sebuah Mercedes-Benz perlahan mendekat dan berhenti di pintu masuk. Lalu, dua orang keluar dari mobil. Seorang pria parubaya, dan seorang pria tua yang usianya terhormat. Pria parubaya itu berjanggut lebat dan tampak agak lelah, namun ia memancarkan aura yang mengesankan. Adapun lelaki tua yang terhormat itu, meskipun tubuhnya lemah dan matanya cekung, ia tampak memiliki medan gaya tak kasat mata di sekelilingnya yang membuat orang gemetar hanya dengan melihatnya. Pria parubaya itu berjalan ke pintu masuk villa, melihat ke dalam, lalu menekan bel pintu. Petugas keamanan keluarga Lin keluar, bertanya dengan ekspresi bingung. Saya mencari Bai Yuzhen, saya kerabat keluarganya. Melihat lelaki parubaya itu bersikap luar biasa, petugas keamanan pun bergegas kembali untuk menelepon. Tak lama kemudian, Bai Yuzhen keluar. Awalnya dia tersenyum, tetapi saat melihat pria parubaya di pintu, ekspresinya langsung berubah dan matanya dipenuhi kepanikan. Memaksa dirinya untuk kembali tenang, Bai Yuzhen mendekati pintu, membukanya, dan berkata dengan suara rendah. Pria parubaya ini adalah kakak laki-lakinya, Bai Yulou. Bai Yulou menatap Bai Yuzhen dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin. Dulu tidak mengenali keluarga manapun, dan sekarang masih mengenali saya, itu sungguh tidak terduga. Wajah Bai Yuzhen menjadi jelek, dia menunduk dan berkata. Bai Yulou mendengus dingin dan melangkah masuk ke dalam villa. Pada saat itu, Lin Chaodong dan Li Dean juga tiba di pintu. Lin Chaodong, dengan cermat memperhatikan gangguan emosional pada menantu perempuannya, bertanya. Bai Yuzhen menarik napas dalam-dalam. Mendengar nama ini, senyum Lin Chaodong langsung lenyap. Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk? Lin Chaodong berdiri di ambang pintu, tidak bergerak ke samping, dan berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Linku hanyalah rumah tangga kecil, tidak layak untuk menampung seorang Buddha Agung dari keluarga Bai di kota Su. Jika tidak ada hal yang mendesak, silakan pergi. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, mata Bai Yulou menyipit, memperlihatkan senyum yang sebenarnya bukan senyum sebenarnya. Dia mengabaikan Lin Chaodong sepenuhnya dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Lin Chaodong berdiri tegak, siap menghentikannya, tetapi pada saat berikutnya, ia dihantam aura yang menakutkan. Dia merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dengan keras ke samping. Tubuhnya seperti terjepit oleh dinding udara tak kasat mata di dinding dekat pintu masuk, tidak dapat bergerak. Dia bahkan merasa sulit bernafas. Mendengar ini, Bai Yuzhen menjadi panik. Bai Yulou berhenti sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan Lin Chaodong pun mampu bergerak normal kembali. Kemudian, lelaki tua terhormat yang mengikuti Bai Yulou mendekati Lin Chaodong. Mata keruh itu melirik Lin Chaodong, senyum aneh muncul di wajah layunya sebelum dia pun melangkah masuk. Bai Yuzhen dengan cepat pergi ke Lin Chaodong. Wajah Lin Chaodong pucat pasi, dan dia menggelengkan kepalanya. Bai Yuzhen membantu Lin Chaodong masuk dan mereka duduk. Bai Yuzhen yang biasanya lembut dan berbudi luhur sekarang memasang ekspresi marah, berkata. Kakak, ayah kita sudah tidak mengakui aku lagi 20 tahun yang lalu. Selama lebih dari 20 tahun, saya tidak pernah melangkahkan kaki keluar dari Yancheng. Apakah keluarga masih menolak untuk membiarkanku pergi? Bai Yulou berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Bai Yuzhen tersendat. Maksudnya itu apa? Bai Yulou berkata tanpa emosi. Ayahku sakit parah dan tidak punya banyak waktu lagi. Bai Yuzhen gemetar, matanya langsung memerah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah seniman bela diri yang sangat dihormati, usianya bahkan belum mencapai 90 tahun. Jadi apa? Keluarga Bai terperangkap dalam pusaran perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi yang tiada habisnya. Selama ratusan tahun, kepala keluarga mana yang menemui akhir yang damai? Hanya dengan satu kalimat dari Bai Yulou, semua orang terdiam. Kalimat itu seakan mengandung kesedihan dan ketidakberdayaan yang tak terbatas. Di seluruh negeri naga,
keluarga Bai merupakan keluarga raksasa, bahkan raksasa seperti itu pun berjuang untuk berdiri kokoh di tengah badai. Lalu bagaimana dengan keluarga yang lebih kecil? Lin Chaodong telah memendam banyak amarah. Mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba tampak tersadar. Kalau dipikir-pikir lagi, keluarga Bai hanya ikut campur beberapa kali sebelum pernikahan Bai Yuzhen dengan Lin Wanhao, dan sepertinya mereka tidak mengutus seorang pun ke keluarga Lin sejak pernikahan pasangan itu. Mengingat besarnya perbedaan antara kedua keluarga, tindakan keluarga Bai dapat dianggap cukup murah hati. Setelah hening sejenak, Lin Chaodong berbicara. Yuzhen telah bersama keluarga kami selama lebih dari 2 dekade. Meskipun aku tahu keluarga Bai memandang rendah kita, karena Bai Lao sedang sakit parah, baik secara moral maupun emosional, kita tetap harus pergi menjenguknya. Petik 2. Bai Yulo melirik Lin Chaodong dengan acuh tak acuh. Lin, badai sedang berkecamuk dalam keluarga Bai, dan meskipun masih tenang untuk saat ini, mungkin tidak akan tenang jika kau pergi. Niatku hanya untuk membawa Yuzhen dan putrinya kembali. Petik 2. Ditolak langsung oleh Bai Yulo, wajah Lin Chaodong menjadi gelap. Keluarga Lin telah melakukan semua sopan santun. Melihat ketegangan itu, Bai Yuzhen angkat bicara. Bai Yulo tidak menjawab, tetapi melihat sekeliling. Di mana Lin Luoluo? Luoluo masih di perusahaan, dia harus kembali setelah bekerja. Bai Yulo mengangguk, lalu berkata. Dia mengeluarkan kontrak dari tasnya dan melemparkannya di depan Bai Yuzhen. Tanda tangani ini sebelum kamu pergi. Bai Yuzhen terkejut, mengambil kontrak itu, melihatnya, dan wajahnya berubah masam. Memutuskan semua hubungan sepenuhnya. Bab 608 Ancaman. Bai Yuzhen gemetar sekujur tubuhnya. Aku sudah meninggalkan keluarga ini, dan kamu masih ingin aku menandatangani hal-hal ini. Bai Yulo tidak melihat ke arah Bai Yuzhen, dia mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh. Menolakmu dari keluarga adalah keputusan sepihak ayah. Saat itu, ayah sedang berada di puncak kejayaannya dengan reputasi yang hebat, dan tentu saja, tidak ada seorang pun dalam keluarga yang akan keberatan. Petik 2. Waktu telah berubah, dia tidak bisa lagi mengendalikan orang-orang dalam keluarga. Jika kamu tidak menandatangani, kamu tidak bisa kembali ke keluarga. Mata Bai Yuzhen memerah karena marah. Tujuan Anda? Bai Yulo mengangguk. Bai Yuzhen tidak dapat menahan tangisnya. Dia telah diam-diam menanggung keluhannya selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, karena tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, air matanya jatuh seperti mutiara yang terlepas dari tali. Saat itu, Zhou Yu dan Lin Luoluo kembali. Dia bergegas mendekat dan memeluk Bai Yuzhen. Bai Yuzhen segera menyeka air matanya. Kamu adalah Lin Luoluo. Bai Yulo mengamati Lin Luoluo dan bertanya. Bai Yuzhen buru-buru berkata. Kamu juga dari keluarga Bai. Lin Luoluo tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Beberapa saat yang lalu, dia hampir dilukai oleh anggota keluarga Bai. Dia tidak menyangka anggota keluarga Bai akan muncul di rumahnya. Air mata ibunya pasti ada di rekeningnya. Bai Yuzhen buru-buru berkata. Ekspresi wajah Bai Yulo menjadi gelap. Luoluo mendaftarkan pernikahannya dengan pria ini. Apa latar belakangnya? Apakah dia layak untuk keluarga Baiku? Bai Yulo, setelah melihat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, memandang Zhou Yu dan mendapati dia sangat biasa dengan aura yang tidak mengesankan, mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang tidak penting. Lin Luoluo sudah sangat marah, dan setelah mendengar kata-kata ini, amarahnya pun semakin meningkat. Bai Yulo membanting tangannya di atas meja. Beraninya kau berbicara kepada orang yang lebih tua dengan cara seperti itu? Kamu berasal dari keluarga mana? Zhou Yu sudah sangat muak dengan keluarga Bai, dan jika bukan karena fakta bahwa orang ini adalah paman Lin Luoluo, dia bahkan tidak akan repot-repot membuang kata-kata padanya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya berasal dari desa, tidak punya keluarga inti, hanya seorang lelaki tua di rumah lama saya. Hidung Bai Yulo hampir bengkok karena jengkel. Dulu, saat adiknya Bai Yuzhen menyukai seorang pria biasa-biasa saja dari keluarga kecil di Yancheng, hal itu hampir membuat ayah mereka masuk kubur. Tetapi setidaknya keluarga Lin adalah klan keluarga kecil. Tunangan Lin Luoluo bahkan bukan berasal dari keluarga bangsawan, dia hanya orang biasa yang datang dari pedesaan. Apakah setiap generasi menjadi lebih buruk dari generasi sebelumnya? Melihat Bai Yulo hendak meledak, Bai Yuzhen segera angkat bicara. Kakak, kamu datang hari ini untuk membahas masalah keluarga, dan itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Yu. Jika kamu terus berbicara menentangnya, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Petik 2. Bai Yulo mendengus dingin. Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan masalah keluarga dulu. Aku akan mengurusnya nanti. Petik 2. Anda sudah melihat dokumennya, jadi tanda tangani saja. Jangan buang-buang waktu lagi.
Petik 2. Mendengar ini, Lin Luoluo akhirnya memperhatikan dokumen di depan Bai Yuzhen. Dia mengambilnya dan benar saja, isinya hampir sama persis dengan apa yang ditunjukkan Bai Taiyuan padanya. Lin Luoluo langsung menunjukkan ekspresi kemarahan yang luar biasa. Ternyata paman yang disebut-sebut ini dan Bai Taiyuan adalah dua orang yang memiliki kesamaan. Matanya dipenuhi amarah saat dia melemparkan dokumen-dokumen itu ke Bai Yulou. Ambil sampah ini dan keluar dari rumah kami. Wajah Bai Yulou langsung menjadi gelap, dan dia hendak meledak marah, tetapi pada saat itu, sebuah kehadiran yang mengerikan turun, membuat semua orang di keluarga Lin merasa seolah-olah menjadi sulit bernapas. Tetua kuno di samping Bai Yulou berkata dengan nada penuh dingin. Apakah kamu benar-benar berpikir masalah ini bisa dinegosiasikan denganmu? Aku memperingatkanmu, jika kau tidak menandatangani, hari ini, seluruh anggota keluarga Linmu akan mati. Di bawah tekanan mengerikan dari lelaki tua itu, anggota keluarga Lin merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepala mereka. Namun mata mereka dipenuhi amarah. Tanpa menunggu Bai Yulou berbicara, lelaki tua itu mencibir. Bai Yulou, yang berdiri di sampingnya, memiliki wajah muram namun tetap diam. Orang tua itu melanjutkan. Bai Yuzhen, saat kau mengkhianati keluarga dan merendahkan dirimu untuk menikahi keluarga Lin yang tidak penting ini, tahukah kau bahwa tindakanmu telah menyinggung dua keluarga besar di ibu kota? Keluarga Bai tidak pernah meminta pertanggungjawabanmu selama bertahun-tahun, bahkan melindungimu dari tekanan dua keluarga besar di ibu kota, membiarkanmu berjuang bertahan hidup di keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun, menunjukkan kebaikan dan kebenaran yang luar biasa. Jangan tidak tahu berterima kasih. Perkataan lelaki tua itu menyebabkan ekspresi Bai Yuzhen dan Lin Chaodong berubah. Dua keluarga besar yang disebutkan orang tua itu dipahami dengan jelas oleh Lin Chaodong dan Bai Yuzhen. Apa yang tidak mereka berdua duga adalah bahwa selama bertahun-tahun, keluarga Bai lah yang menanggung tekanan dari dua keluarga besar di belakang layar. Mereka sama sekali tidak menyadari hal-hal ini. Bai Yuzhen menatap ke arah kakak laki-lakinya Bai Yulou dengan tatapan ingin tahu. Namun, Bai Yulou, dengan mata tertutup dan menghadap ke atas, tidak menunjukkan niat untuk berbicara. Di bawah intimidasi lelaki tua itu, Bai Yuzhen tidak punya pilihan. Dia sangat yakin bahwa lelaki tua ini bukan orang biasa, dan jika dia tidak menandatangani, dia pasti akan mengambil tindakan, dan keluarga Lin akan tamat. Bai Yuzhen, merasa tak berdaya, mengambil pena dengan tangan gemetar, siap untuk menandatangani. Namun pada saat itu, suara Zhou Yu tiba-tiba terdengar. Bibi Bai, kalau kamu tidak mau tanda tangan, kamu tidak perlu melakukannya. Denganku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, aura mengerikan yang menyelimuti kepala para anggota keluarga Lin langsung hancur. Bab 609. Berikan pelajaran dengan mengambil tindakan. Tindakan Zhou Yu melegakan anggota keluarga Lin dari ketegangan saraf mereka, seakan-akan mereka adalah orang-orang yang tenggelam yang diselamatkan ke tepi pantai, terengah-engah. Pada saat yang sama, tatapan mereka ke arah lelaki tua itu berubah, dipenuhi teror. Apakah ini orang dari keluarga Bai? Terlalu mengerikan. Namun lelaki tua itu mengangkat alisnya dan menatap Zhou Yu, cahaya dingin bersinar melalui mata tuanya. Aku tidak menyangka pemuda ini seorang ahli, gumamnya. Namun, mengucapkan kata-kata seperti itu di depan keluarga Baiku menunjukkan kurangnya kesadaran akan hidup dan mati. Seorang seniman bela diri selevelmu, anggota keluarga Bai manapun bisa membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mungkin orang lain di keluarga Bai sama hebatnya dengan yang kau katakan. Tapi setidaknya kau, anjing tua ini, tidak punya kualifikasi untuk bersikap kurang ajar di hadapanku. Wajah semua orang berubah mendengar kata-kata ini. Terutama Bai Yulou. Dia tidak pernah menyangka anak desa itu begitu kurang ajar dan tidak hormat kepada tetua Zhou. Dia langsung menggonggong dengan nada dingin. Zhou Hongsheng, sang Grandmaster, adalah salah satu pengawal semi-santo dari keluarga Bai kami. Dia sudah terkenal selama bertahun-tahun dan memiliki kekuatan yang besar, dia tidak seharusnya dihina olehmu. Petik 2. Berlututlah dan segera minta maaf kepada tetua Zhou, kalau tidak, meskipun tetua Zhou murah hati dan tidak menghukummu, aku akan mengurusmu. Ketika Bai Yuzhen dan Lin Chaodong mendengar apa yang dikatakan Bai Yulou, mereka berdua panik. Meskipun Bai Yuzhen tahu bahwa Zhou Yu adalah seorang seniman bela diri, dia tidak begitu paham mengenai alam kultivasinya, tetapi menurut pendapatnya, tidak peduli apapun, Zhou Yu yang masih sangat muda tidak mungkin bisa menjadi lawan seorang ahli semi-santo. Lin Chaodong, yang juga pernah berlatih bela diri saat masih muda, meskipun ia belum pernah mencapai tahap Ganjin, hal itu tidak menghalanginya untuk memahami apa arti tingkat semi-Sein. Baginya, itu adalah eksistensi yang hampir seperti dewa. Baru saja,
misalnya, sekadar memperlihatkan sedikit momentum saja hampir membuat mereka mati lemas. Berani sekali seseorang menyinggung guru seperti itu. Tolong jangan marah. Zhou Yu tidak bermaksud begitu. Petik 2. Setelah berkata demikian, dia buru-buru memberi isyarat mata kepada Zhou Yu, yang menunjukkan bahwa dia harus menurut. Lin Chaodong juga diam-diam menarik lengan Zhou Yu, memberi isyarat agar dia meminta maaf. Zhou Hongsheng berkata dengan dingin. Demi Bai Yuzhen, jika dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya, mari kita anggap masalah ini selesai. Namun, hanya sekali ini saja. Mata Zhou Yu menyipit. Dia mendorong Lin Chaodong dan Bai Yuzhen ke samping dan melangkah ke arah Zhou Hongsheng. Lupakan waktu berikutnya, mari kita tangani waktu ini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan melumpuhkanku. Zhou Yu tiba-tiba meledak, sepenuhnya di luar dugaan Lin Chaodong dan Bai Yuzhen, dan sudah terlambat bagi mereka untuk menghentikannya. Wajah mereka berdua berubah jelek. Wajah Zhou Hongsheng tiba-tiba menjadi muram, matanya dipenuhi niat membunuh. Wah, surga punya jalan yang tidak kau tempuh. Bai Yuzhen panik. Dia langsung berteriak. Bai Yuzhen berkata, dan hendak bergegas maju. Namun, di saat berikutnya, aura mengerikan meledak dari Zhou Hongsheng, dan Bai Yuzhen merasakan sensasi tercekik yang tak terlukiskan mendekat, menyebabkan tubuhnya jatuh ke belakang tak terkendali. Lin Luoluo berteriak ketakutan, ingin menopang Bai Yuzhen, tetapi dia juga terguncang hingga kehilangan kendali. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu mendengus dingin. Aura dari Eight Desolation Fist terpancar darinya, dan seketika menghancurkan momentum Zhou Hongsheng. Disebut anjing tua oleh Zhou Yu membuat wajah Zhou Hongsheng berubah marah. Gangjin yang dikuasainya berubah menjadi hujan panah yang menyelimuti Zhou Yu sepenuhnya. Sikap ini benar-benar ditujukan untuk menusuk hati Zhou Yu dengan 1000 anak panah. Namun, di mata Zhou Yu, serangan ganas Zhou Hongsheng mungkin dahsyat, tetapi bagaimanapun juga, ia hanya berada di level semi-Saiyan, dan para ahli seperti itu tidak lagi berada dalam pandangan Zhou Yu. Zhou Yu mendengus dingin, dan kekuatan Jindan langsung diaktifkan. Serangan Zhou Hongsheng bagaikan tetesan hujan, membombardir Zhou Yu namun meledak dengan suara ledakan keras 3 inci dari tubuh Zhou Yu, tidak menyebabkan luka sedikit pun padanya. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya berada di alam bawaan agung mampu menahan serangannya? Anjing tua, apakah hanya ini kekuatan yang kau miliki? Saat Zhou Hongsheng sedang terkejut, Zhou Yu mengangkat kakinya dan, seperti kilatan petir, menendangnya tepat di dada. Zhou Hongsheng menjerit kesakitan, berguling mundur di udara sebelum jatuh terduduk ke tanah. Di dadanya, ada jejak kaki yang sangat jelas. Pada saat ini, semua orang, termasuk Bai Yulou, bingung. Kultivasi seni bela diri mereka terlalu rendah untuk memahami rinciannya. Dalam pandangan mereka, Zhou Hongsheng telah menyerang Zhou Yu dengan momentum yang dahsyat, tetapi akhirnya dia ditendang ke tanah oleh Zhou Yu. Zhou Hongsheng mengabaikan rasa sakit itu, bangkit dengan marah, dan mencoba menyerang lagi. Zhou Yu, tanpa niat menunjukkan rasa hormat, menendang keluar sekali lagi. Zhou Hongsheng terlempar lagi. Tendangan ini, sama seperti tendangan sebelumnya. Bahkan meninggalkan jejak kaki di dadanya yang persis sama dengan yang pertama. Kali ini, Zhou Hongsheng tergeletak di tanah, wajahnya kesakitan, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Bai Yulou benar-benar terkejut, dia tidak menyangka anak desa ini memiliki kemampuan bela diri yang begitu hebat. Bab 610. Gagak tua. Zhou Yu selalu memiliki firasat aneh tentang Bai Yulou. Meski dia tampak sangat dingin dan acuh tak acuh, Zhou Yu selalu merasa bahwa dia sangat peduli pada adiknya Bai Yuzhen. Tentu saja, dia juga sangat mengkhawatirkan Lin Luoluo. Jika tidak, dia tidak akan begitu terganggu setelah mengetahui asal-usulnya sendiri. Jadi, ketika Bai Yulou angkat bicara, Zhou Yu memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat kepadanya dan melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bai Yulou menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak peduli apakah kamu dari keluarga Bai atau keluarga Hei, aku katakan padamu bahwa ini adalah keluarga Lin, Bibi Bai adalah kerabatku, dan Lin Luoluo adalah tunanganku. Jika kau ingin menyakiti mereka, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Petik 2. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau pikirkan, tapi bagaimanapun juga, Bibi Bai adalah adikmu sendiri, dan Lin adalah keponakanmu sendiri. Jika seseorang bahkan tidak menyayangkan keluarganya sendiri, apa bedanya dia dengan binatang buas? Dia bersikap begitu tegas dan acuh tak acuh hanya karena ingin melindungi garis keturunan saudara perempuannya. Dia sangat menyadari situasi terkini di keluarga Bai. Rakyat hampir gila karena perebutan kekuasaan dan keuntungan, mata mereka kosong dari rasa kasih sayang kekeluargaan. Keluarga Bai Yuzhen harus memutuskan hubungan dengan klan sepenuhnya untuk memiliki kesempatan bertahan hidup.
Zhou Yu tidak hanya ikut campur, tetapi dia juga memukul Zhou Hongsheng hingga babak belur, membuat semua usaha Bai Yulou menjadi sia-sia. Yang paling menakutkan adalah bahwa kejadian ini tidak dapat disembunyikan. Karena pengunjung keluarga Lin hari ini hanya dia dan Zhou Hongsheng di permukaan, tetapi diam-diam, ada kehadiran lain yang jauh lebih menakutkan. Saat Bai Yulou dengan cepat merenungkan langkah selanjutnya, sebuah suara terdengar. Mendengar ini, Bai Yulou bergidik dan mendongak. Dia melihat seorang lelaki tua berpakaian kasar masuk, tampaknya entah dari mana. Orang tua itu tampak seusia dengan Zhou Hongsheng, tetapi perasaan yang dia berikan sangat berbeda. Dia seperti petani biasa, dengan senyum tipis di wajahnya. Namun tatapannya sangat dalam, menatap matanya serasa mengintip ke dalam jurang. Melihat lelaki tua itu yang tiba-tiba muncul, orang-orang keluarga Lin tidak dapat menahan jantung mereka berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi dahi mereka. Namun, Zhou Hongsheng menunjukkan ekspresi kesal, dan dia segera bangkit dan berkata, "Penatua Wu, Anda datang di waktu yang tepat. Anak muda ini sombong dan telah mempermalukan keluarga Bai." Bai Yulou menjadi cemas. "Penatua Wu, mohon tunggu sebentar untuk mengambil tindakan, Yu Zhen sudah setuju untuk menandatangani perjanjian. Tolong tunjukkan sedikit kelonggaran." Petik 2. Melihat reaksi dari Bai Yulou dan Zhou Hongsheng, orang-orang dari keluarga Lin juga menyadari bahwa tetua Wu ini jelas merupakan tokoh penting dalam keluarga Bai, setidaknya berstatus lebih tinggi dari Bai Yulou dan Zhou Hongsheng. Para anggota keluarga Lin menatap tetua Wu dengan tegang, merasa seolah-olah mereka tengah menunggu penghakiman. Dan Zhou Yu juga menyipitkan matanya, menilai penatua Wu. Orang tua ini memberinya perasaan yang tak terduga. Bahkan Zhou Yu pun merasakan sedikit ketakutan. Dia menilai bahwa tingkat kultivasi lelaki tua itu sedikitnya berada di alam suci tengah atau lebih tinggi, dan bahkan mungkin dia berada di alam suci akhir. Keluarga Bai memang memiliki kekuatan yang tangguh. Pada saat ini, suasana di ruang tamu keluarga Lin hampir membeku. Tepat pada saat itu, penatua Wu berbicara. Dia tidak mengambil tindakan apapun dan malah menatap Zhou Yu dengan penuh minat. Alis Zhou Yu sedikit berkerut, tetapi dia tetap mengangguk. Teknik kuali emas memiliki reputasi yang hebat, namun, sejauh yang saya ketahui, bagian akhir dari teknik kultivasi ini telah hilang. Sungguh terpuji bagimu yang mampu mengolah teknik kuali emas hingga tingkat seperti itu. Petik 2. Tak seorang pun menyangka Wu tua akan memberikan pujian seperti itu pada Zhou Yu. Zhou Yu juga tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya diinginkan orang tua itu. Melihat kebingungan Zhou Yu, Wu tua tersenyum tipis. "Tenang saja, aku tidak akan memilih yang muda, tapi izinkan aku mengingatkanmu, meskipun kekuatanmu patut dipuji, kau masih kurang saat menghadapi Master Sejati Saint Realm." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Bai Yulou dan Zhou Hongsheng. "Pergi." Zhou Hongsheng terkejut. Kata Wu tua dengan acuh tak acuh. Wajah Zhou Hongsheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. Kalau saja dia bisa mengalahkannya, dia tidak akan ditendang 2 kali berturut-turut. Bai Yulou juga ragu sejenak sebelum berkata. Kata Wu tua dengan acuh tak acuh. Dia tidak begitu paham dengan niat Wu tua, namun, setelah berpikir, dia mempertanyakan apakah dia benar-benar ingin adiknya Bai Yuzhen memutuskan semua hubungan dengan keluarga Bai. Dia menatap Zhou Yu dengan saksama lalu mengalihkan pandangannya ke Bai Yuzhen. "Ingat kata-kataku, jangan pernah pergi ke Shanghai. Begitu aku kembali, aku akan mencari kesempatan untuk mengizinkanmu berbicara dengan ayah melalui telepon. Mungkin aku bisa mengobati penyakit tetua Bai." Petik 2. Dia berbalik, melotot ke arah Zhou Yu. "Jika kamu terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Dengan itu, Bai Yulou bergegas pergi. Mengapa semua orang di keluarga Bai bertingkah seperti anjing gila, membentak semua orang. Setelah Bai Yulou meninggalkan keluarga Lin, dia bergabung dengan Old Wu dan yang lainnya di dalam mobil dan berangkat dari Yancheng. Dalam perjalanan pulang, ketika Zhou Hongsheng sedang meminum obat untuk menyembuhkan lukanya, Bai Yulou menghampiri Old Wu dan bertanya dengan suara rendah. "Wu tua, kenapa? Apakah kamu melakukan itu?" Diketahui bahwa Wu tua dikirim oleh petinggi keluarga untuk diam-diam memantau perjalanannya ke Yancheng. Secara logika, dia seharusnya tidak memperlihatkan dirinya. Bahkan jika dia muncul, itu seharusnya memastikan bahwa Bai Yuzhen menandatangani perjanjian dengan lancar. Namun, hasilnya adalah Bab 611. Berbagi tempat tidur di larut malam. Wu Lao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan dia melindungi Bai Yuzhen dan putrinya, garis keturunanmu mungkin punya harapan untuk bangkit kembali dalam beberapa tahun. Bai Yulou terkejut. Dia tidak percaya kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Wu Lao. Wu Lao melirik Bai Yulou. Melihat sikap Wu Lao, Bai Yulou mulai percaya bahwa Wu Lao tidak bercanda.
Namun, dia merasa sulit mempercayainya, bagaimana mungkin Wu Lao berpikir Zhou Yu mampu melakukan hal ini. Saat Bai Yulo masih sok, Zhou Hongsheng yang dirawat di sebelahnya tiba-tiba menjerit. Seteguk darah menyembur keluar, dan dia terjatuh dengan keras di dalam kereta, berkedut beberapa kali sebelum matanya melotot, tak bergerak. Kejadian yang tiba-tiba ini mengejutkan Bai Yulo. Setelah sadar kembali, dia bergegas memeriksa dan mendapati Zhou Hongsheng sudah meninggal. Wu Lao, dia. Wu Lao mengerutkan kening, mendekati Zhou Hongsheng, dan setelah meraih pergelangan tangannya sejenak, kilatan cahaya melintas di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Yulo bertanya dengan terkejut. Aku tidak menyangka dia juga telah mengembangkan penyempurnaan Qi, dan kendalinya terhadap Qi sejati telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Sungguh, dia membuatku melihatnya lagi. Wu Lao, apakah kamu mengatakan ini perbuatan Zhou Yu? Bai Yulo tiba-tiba merasa putus asa. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah salah menilai seseorang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Yu, yang dianggapnya tidak berharga, akan memiliki keterampilan yang tidak terduga. Apakah anak ini benar-benar dari desa? Bai Taiwen dikalahkan oleh Zhou Yu. Ahli alam suci miliknya juga terluka parah oleh Zhou Yu. Petik 2. Wu Lao juga menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan tatapan yang dalam. Tanpa diduga, Bai Yuzhen, yang diusir dari keluarga Bai, telah menjadi variabel terbesar bagi keluarga Bai saat ini. Setelah Bai Yulo dan yang lainnya pergi, ada suasana yang berat di dalam villa. Zhou Yu berbicara. Bibi Bai, apa rencanamu ke depannya? Zhou Yu, terima kasih. Tapi masalah ini, aku masih perlu memikirkannya. Petik 2. Zhou Yu bermaksud menemani Bai Yuzhen dalam perjalanan ke keluarga Bai dan juga untuk memeriksa kondisi tuan tua keluarga Bai. Jika dia bisa diselamatkan, Zhou Yu tidak keberatan mengulurkan tangan. Bagaimanapun, Ye Zhongshan juga berharap bahwa dia akan menyelamatkan keluarga tuan tua Bai. Namun karena Bai Yuzhen belum memutuskan, mereka tidak bisa terburu-buru, mereka hanya akan menunggu dan melihat saja. Dia yakin bahwa dengan kekuatan keluarga Bai, mereka tidak akan membiarkan tuan tua Bai gagal bertahan hidup bahkan dalam beberapa hari ini. Sore harinya, Zhou Yu dan Lin Luoluo kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Karena banyaknya masalah akhir-akhir ini, sudah lama sekali mereka berdua tidak tidur di ranjang yang sama seperti sekarang. Dan karena alasan itu, tak seorang pun dari mereka berbicara. Zhou Yu merasakan aroma harum yang unik terpancar dari Lin Luoluo yang berada di dekatnya dan kulit halus yang tersingkap di balik gaun tidur sutra miliknya, dan tiba-tiba hasrat muncul dalam dirinya untuk memeluknya. Saat itulah, Lin Luoluo tiba-tiba memecah keheningan. Kemarin, Sui Tianyu, manajer umum Huan Yu Group dari kota provinsi, membawakan saya kontrak pengalihan proyek, khususnya untuk jalur metro 10 kota provinsi tersebut. Zhou Yu terkejut. Ini adalah sesuatu yang telah dia sebutkan pada Sui Tianyu, dan dia tidak menyangka dia akan bertindak secepat itu, apalagi secara langsung. Meski terkejut, Zhou Yu tetap mengangguk. Lin Luoluo menggigit bibir bawahnya dan kemudian bertanya. Zhou Yu menganggap pemikiran itu lucu, mungkinkah CEO wanita dingin ini benar-benar merasa cemburu? Setelah memikirkannya, Zhou Yu menyadari bahwa jika dia memberitahu Lin Luoluo sekarang bahwa Sui Tianyu adalah seseorang yang dia bawa untuk menangani urusan bisnis, dan bahwa Huan Yu Group adalah miliknya, siapa yang tahu kemana pikiran Lin Luoluo akan mengembara. Zhou Yu memutuskan untuk menghindari topik yang lebih berat dan berkata dengan ringan. Telah merawatnya karena suatu penyakit. Petik 2. Direktur Lin, Anda tidak cemburu, kan? Napas Lin Luoluo tersendat, lalu dia menoleh, melotot ke arah Zhou Yu. Setelah berbicara, dia menarik selimut dan menutupi kepalanya. Lin Luoluo pergi ke kantornya untuk sibuk, dan Zhou Yu pergi ke Departemen Manajemen Proyek 4. Departemen 4 yang sebelumnya ramai kini sunyi senyap, sejak Zheng Qiu dan Wang Miao mengundurkan diri, tidak ada seorang pun di sana. Zhou Yu menyeduh sepoci teh, tepat saat ia hendak meminumnya, teleponnya tiba-tiba berdering. Itu LV Fang yang menelepon. Zhou Yu, Sui Tianyu telah bertindak tidak biasa selama 2 hari terakhir ini. LV Fang berpikir sejenak. Tidak ada acara atau orang yang spesial, oh, benar juga, salah satu teman kuliahnya datang mengunjunginya dan mereka tampaknya sudah mengatur makan malam ini. Dari sudut pandang seorang pria, dia jelas punya rencana terhadap Nona Sui. Mata Zhou Yu menyipit. Saudaraku, aku akan berangkat sebentar lagi dan menuju ke kota provinsi. Bab 612. Paviliun Dewa Surgawi. Sebuah Bentley diparkir di dasar gedung Huan Yu Group. Seorang pria muda yang tinggi dan tampan dengan setelan berkualitas tinggi dan gaya aristokrat keluar dari mobil, bersandar di mobil, dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon.
Tontonan ini membuat para karyawan wanita muda Huan Yu Group benar-benar terpesona. Jelas dia ada di sini untuk menjemput seseorang dari Huan Yu Group. Tetapi siapakah yang seberuntung itu hingga pria yang begitu tampan dan kaya datang menjemput mereka? Para karyawan wanita segera berkumpul bersama, berceloteh penuh semangat dan berdiskusi tanpa henti. Sui Tianyu turun dari gedung. Kelompok karyawan wanita, meski iri, tidak memendam terlalu banyak rasa cemburu. Lagi pula, mereka semua sadar betul akan kedudukan mereka sendiri. Dibandingkan dengan Sui Tianyu, mereka memiliki lebih dari sedikit kekurangan. Ayo bubar, saudari-saudari, itu pacar Presiden Sui, kata salah seorang di antara mereka. Perhatian semua orang terpusat pada pembahasan hubungan antara keduanya. Tidak seorang pun menyadari bahwa ekspresi Sui Tianyu sangat kaku, dan tatapan matanya sangat kosong. Pria di dekat Benli menjadi puas dan gembira saat melihat Sui Tianyu mendekat. Tatapannya berani mengamati tubuhnya. Meskipun Sui Tianyu mengenakan pakaian profesional, lekuk tubuh yang dibentuk oleh blus sutranya terlihat jelas, bergoyang-goyang saat dia berjalan, sangat menggoda, dan menimbulkan keinginan yang tak terkendali untuk merobeknya. Nafsu terpancar di mata lelaki itu, seakan ingin melucuti blusnya hanya dengan tatapannya saja. Tianyu, aku datang untuk mengajakmu makan malam, katanya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, menarik Sui Tianyu ke dalam pelukannya, dan sengaja menekannya kuat-kuat ke dadanya. Dia tampak menikmati momen itu. Pria itu membawa Sui Tianyu ke kamar pribadi di salah satu lantai atas. Dia sudah memesan makanan terlebih dahulu. Jiang Shao menjawab dengan nada ceria. Pelayan membuka tutup botol anggur dan menuangkan segelas untuk Jiang Shao dan Sui Tianyu sebelum pergi. Lalu, kejadian mengejutkan pun terjadi. Jiang Shao mengeluarkan sebungkus bubuk dan, di depan Sui Tianyu, menuangkannya ke dalam gelas anggurnya, sambil terus menyeringai sinis dan berkata, Tianyu, ini adalah obat khusus yang kudapatkan dari seorang tabib dewa di Haisu. Begitu kamu meminum ini, kamu akan benar-benar melepaskan sisi liarmu. Petik 2. Akan tetapi, Sui Tianyu tampak seolah-olah tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun. Dia duduk di sana dengan tatapan kosong, tanpa reaksi apapun. Hal ini membuat Jiang Shao semakin bersemangat. Sejak kuliah, aku memperhatikanmu. Tahukah kau berapa kali aku berfantasi tentangmu, menghancurkanmu dalam mimpiku? Wajah Jiang Shao berubah menjadi ekspresi cabul yang berbenturan dengan sikap dan pakaiannya yang sopan. Sayangnya, selain Sui Tianyu, tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Dan Sui Tianyu tetap acuh tak acuh. Jiang Shao berbicara seolah-olah sedang menyampaikan pidato tentang masa kuliahnya, sambil menunggu obatnya berefek. Seiring berjalannya waktu, pipi Sui Tianyu mulai memerah. Dia baru saja tiba di kota provinsi ketika LV Fang memberitahunya bahwa Sui Tianyu telah datang ke sini bersama pria itu, jadi dia segera bergegas. Tong Yingzi terkejut dan senang. Zhou Yu, mengapa kamu tiba-tiba datang? Anda tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya. Petik 2. Tong Yingzi, sepupu Qin Lan, telah menjadi manajer Yun Xiao Mansion berkat Zhou Yu, membuat kesannya terhadapnya cukup mendalam. Tentu saja, sikap Tong Yingzi terhadap Zhou Yu juga mengejutkan banyak pelanggan di sekitarnya. Para pelanggan tetap tahu bahwa manajer Tong dari Yun Xiao Mansion memiliki latar belakang yang tidak dapat dipahami. Bahkan pejabat pemerintah negara bagian pun tidak serta-merta mendapat sambutan hangat darinya. Status apa yang dimiliki pemuda ini sehingga diperlakukan dengan sopan oleh manajer Tong? Saudari Tong, saya sedang terburu-buru, jadi saya tidak akan berdiri dalam upacara, kata Zhou Yu. Seorang pria dan seorang wanita baru saja tiba dengan sebuah Bentley. Di mana mereka sekarang? Tong Yingzi, melihat keadaan Zhou Yu yang mendesak, berhenti sejenak sebelum segera meminta resepsionis untuk memeriksa. Mereka menemukan informasinya dengan cepat. Jiang Shao telah menanggalkan jaket luar Sui Tianyu. Saat bentuk tubuh indah di balik blus sutra wanita itu semakin terlihat jelas, hasrat pun menyala di mata Jiang Shao. Hahaha, Tianyu, aku akan membuatmu merasa sangat senang, serunya dengan gembira, sambil menggenggam blus Sui Tianyu dengan kedua tangan. Bab 613. Ambil tindakan untuk memberi pelajaran. Jiang Shao, dengan darahnya yang berkobar, terkejut dan menggigil karena suara keras yang tiba-tiba itu. Para bawahan yang sudah mendongak langsung kehilangan semangat. Dia melihat bajunya robek dan branya terekspos. Jika dia tiba lebih lambat, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada Sui Tianyu hanya dengan berpikir menggunakan jari kakinya. Dalam sekejap, kilatan dingin melewati mata Zhou Yu. Zhou Yu melangkah menuju Jiang Shao. Jiang Shao tidak menyangka anak itu begitu sombong, tidak hanya menerobos masuk tetapi juga berani pamer. Dia langsung memarahi. Aku akan mengurusimu setelah aku selesai. Petik 2. Bajingan itu tidak mendengarku atau apa?
Sebelum Jiang Shao bisa menyelesaikan perkataannya, Zhou Yu telah mencapainya. Jiang Shao melihat bayangan gelap melintas di depan matanya, dan saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya terangkat tak terkendali ke udara. Sesaat kemudian, Zhou Yu mengerutkan kening. Sui Tianyu telah terjangkit sejenis teknik kultivasi seperti hipnotisme, yang menjebaknya dalam dunia ilusi yang telah diatur sebelumnya. Untuk menyadarkannya, terapi akupuntur diperlukan. Selain itu, ada obat halusinogen langka di tubuh Sui Tianyu. Obat halusinogen lebih menakutkan daripada afrodisiak. Zat ini tidak mengandung racun tetapi dapat memengaruhi saraf seseorang, sehingga sulit untuk dilawan. Saat ini, sudah pasti mustahil untuk memperbaikinya di sini. Zhou Yu segera menggunakan ki sejatinya untuk menyegel sementara beberapa titik akupuntur vital Sui Tianyu, mencegah obat halusinogen terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, jeritan melengking Jiang Shao juga menarik perhatian para pelayan di luar. Kelompok pelayan itu tercengang melihat pemandangan di ruang pribadi itu. Tong Yingzi juga muncul di ambang pintu. Dia merasakan adanya masalah yang akan terjadi, jadi dia secara khusus memperingatkan Zhou Yu, tetapi dia masih bertindak impulsif. Ini akan menjadi masalah. Reaksi pertama Tong Yingzi adalah segera membubarkan para pelayan yang melihat di pintu masuk. Saat ini, Jiang Shao sudah bangkit dari meja. Dia berlumuran darah, tampak sangat menderita, tetapi matanya dipenuhi amarah. Dari lubuk hatinya, Tong Yingzi tentu saja ingin melindungi Zhou Yu. Namun Jiang Shao memiliki latar belakang yang besar, dan dia tidak berani menyinggung perasaannya dengan enteng. Sejak terakhir kali dia mengurus asosiasi Letian dan Zhao Zinian dan lainnya, tidak ada seorang pun di Qinzhou yang berani memprovokasi Zhou Yu. Jiang Shao ini bertingkah sangat arogan dan sembrono, kalau dia bukan orang bodoh, pasti ada yang bisa diandalkan. Mendengar pertanyaan Zhou Yu, Jiang Shao membalas dengan marah. Aku akan memberitahumu, aku berasal dari keluarga Yan di Haizu. Keluarga Yan di Haizu. Tentu saja bukan pasukan dari Qinzhou. Aku hanya pernah mendengar tentang keluarga He di Haizu, apa sebenarnya keluarga Yan? Jiang Shao berteriak. Keluarga Yan dan keluarga He sama-sama merupakan kekuatan papan atas di Haizu, tetapi keluarga He masih jauh tertinggal dibandingkan keluarga Yan. Karena kamu tahu tentang keluarga He, kamu seharusnya mengerti betapa mengerikannya keluarga Yan. Zhou Yu mengejek. Bahkan jika aku benar-benar melumpuhkanmu, apakah menurutmu keluarga Yan akan berperang untukmu? Setelah berbicara, Zhou Yu langsung menggunakan indera ketuhanannya, mengunci kepala Jiang Shao dalam sekejap. Di ambang pintu, Zhou Yu berbicara. Kakak Tong, siapkan kamar untukku, aku membutuhkannya. Tong Yingzi, setelah kembali ke dunia nyata, cepat-cepat mengangguk. Namun, saat dia melihat wajah Sui Tianyu yang memerah, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Wajah Tong Yingzi langsung memerah. Zhou Yu berkata dengan dingin. Zhou Yu, menggendong Sui Tianyu, masuk ke kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Mungkin karena dia secara tidak sengaja menyentuh bagian sensitif Sui Tianyu saat melakukannya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara memem, dan kemudian tiba-tiba mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di leher Zhou Yu. Zhou Yu kehilangan keseimbangannya, kepalanya terbentur puncak-puncak itu. Bab 614 Detoksifikasi. Dia buru-buru menarik lengan Sui Tianyu ke bawah dan menjepitnya. Namun, efek obat di dalam tubuh Sui Tianyu sudah mulai bekerja, matanya kabur, pandangannya menipis, dan tubuhnya terus berputar sambil mengeluarkan suara rintihan. Mengaum. Zhou Yu. Sui Tianyu mengenali orang di depannya. Zhou Yu dengan cepat berkata. Apa? Mata Sui Tianyu dipenuhi kepanikan. Zhou Yu dengan cepat menjawab. Sambil berbicara dia mengeluarkan jarum perak dan bergerak mendekati Sui Tianyu. Sui Tianyu menatap Zhou Yu yang sangat dekat dengannya, kepanikan di hatinya tiba-tiba menghilang, diikuti oleh ide yang berani. Dia langsung membuka lengannya, memeluk leher Zhou Yu, dan bibir merahnya langsung menempel di bibir Zhou Yu. Sebenarnya Sui Tianyu sudah memendam rasa sayang terhadap Zhou Yu di dalam hatinya. Pada saat ini, di bawah pengaruh afrodisiak, cinta di hatinya meledak. Zhou Yu sama sekali tidak siap. Dia hanya merasakan panas yang membakar menyelimuti dirinya, dan secara naluriah dia mengulurkan tangannya, langsung menyentuh tubuh Sui Tianyu. Pakaiannya sudah terlepas. Zhou Yu hampir meleleh. Sebelum dia menyadarinya, Sui Tianyu sudah duduk di atasnya, dengan bebas melepaskan cinta di hatinya. Sebagai seorang pria, berhadapan dengan wanita cantik seperti Sui Tianyu, wajar saja jika dia ingin maju ke medan perang. Namun pendidikan yang diterimanya sejak kecil dan rasa jijiknya terhadap beberapa tindakan orang tua telah membentuk kebiasaan dalam dirinya, dia tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain.
Zhou Yu dengan putus asa menahan dorongan hatinya, memegang Sui Tianyu dengan satu tangan sementara tangan lainnya mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya tepat ke titik akupuntur di belakang kepala Sui Tianyu. Tubuh Sui Tianyu terhenti, lalu dia pingsan. Zhou Yu segera memeluknya dan dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur. Zhou Yu menarik napas panjang untuk menenangkan panas yang membakar di tubuhnya. Zhou Yu tertawa kecut dan segera memulai akupuntur untuk mendetoksifikasi dirinya. Tuhan tahu, menghadapi tubuh yang begitu menggerahkan dan telanjang, betapa sulit baginya untuk menahan panas di hatinya. Itu berlangsung selama setengah jam penuh. Zhou Yu akhirnya sepenuhnya membersihkan obat halusinogen dari tubuh Sui Tianyu. Ia bergegas masuk ke kamar mandi dan membasuh mukanya dengan air dingin, lalu keluar ke balkon untuk menenangkan nafsu yang berkobar dalam hatinya. Beberapa menit kemudian, Sui Tianyu terbangun. Hal pertama yang diperhatikannya adalah dia terbaring telanjang di tempat tidur. Dia segera teringat apa yang terjadi sebelum dia pingsan. Namun, sesaat kemudian, suara Zhou Yu terdengar. Kamu tidak mengenakan pakaian apapun, dan tidak pantas bagiku untuk mendandanimu. Silakan pakai sendiri. Petik 2. Mendengar ini, Sui Tianyu tercengang. Dia segera menyadari bahwa apa yang disangkanya telah terjadi, ternyata tidak terjadi sama sekali. Wajah Sui Tianyu langsung berubah menjadi campuran biru dan merah. Dia melotot tajam ke arah siluet di balkon, berharap dia bisa bergegas dan meninjunya beberapa kali. Apakah dia benar-benar seorang pria? Saat mata mereka bertemu, Zhou Yu tersenyum canggung. Sui Tianyu berkata dengan marah. Zhou Yu tidak berani bertanya lebih banyak dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Jiang Shao. Sui Tianyu terkejut. Zhou Yu mengangguk. Sui Tianyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai teman. Zhou Yu menanyakan tentang kejadian tersebut dan mengetahui bahwa Jiang Shao dan Sui Tianyu adalah teman sekelas di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, Jiang Shao sangat baik, ceria, percaya diri, dan ramah terhadap orang lain. Setelah lulus, Jiang Shao pergi ke Haizu, dan mereka perlahan-lahan kehilangan kontak. Beberapa hari yang lalu, Sui Tianyu tiba-tiba bertemu Jiang Shao di depan pintu perusahaannya. Tentu saja, keduanya senang bertemu teman lama dan bahkan pergi makan bersama. Jiang Shao memberitahu Sui Tianyu bahwa dia datang ke Qinzhou untuk berinvestasi kali ini. Seluruh prosesnya sangat biasa. Sui Tianyu tidak tahu kapan Jiang Shao melakukan gerakannya. Saat ini, wajah Sui Tianyu penuh ketakutan. Jika Zhou Yu tidak muncul tepat waktu, dia tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Jiang Shao padanya. Sui Tianyu tanpa sadar memeluk kakinya erat-erat dan meringkuk di sofa. Mata Zhou Yu menyipit. Masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Bukanlah suatu kebetulan jika kalian bertemu. Aku akan meminta dia untuk mengaku dengan jujur. Sui Tianyu berkata dengan getir. Bab 615. Pantatnya terlalu bengkok. Hati Tong Yingzi sedang kacau saat ini. Dengan Zhou Yu yang telah mengalahkan Jiang Shao hingga sedemikian rupa, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan situasi sekarang. Dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu Qin Dingbang, memintanya untuk turun tangan menyelesaikan masalah tersebut, tetapi kemudian teringat bahwa Jiang Shao didukung oleh keluarga Yan dari Haizu, dia takut melibatkan Qin Dingbang. Saat itu, sekelompok besar orang yang mengenakan jaket administratif datang dari lantai bawah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang hampir botak. Melihat orang ini, wajah Tong Yingzi berubah. Pria ini adalah Direktur Badan Promosi Investasi Provinsi. Karena Badan Promosi Investasi bertanggung jawab atas investasi dan pengembangan bisnis, dan karena negara Qin kini tengah berupaya keras mengembangkan ekonominya, badan tersebut memegang kekuasaan yang cukup besar. Tidak ada satupun perusahaan di wilayah negara Qin yang berani menyinggungnya. Manajer Tong, apakah benar manajer umum Jiang dari Haizu dipukuli di rumah Yun Xiao Anda? Dia tidak menyangka hanya satu panggilan telepon dapat membawa Direktur Badan Promosi Investasi ke sini. Tong Yingzi baru saja hendak menjelaskan, tetapi kemudian, bawahan Direktur Liu langsung mendorongnya ke samping. Di dalam kamar pribadi, Jiang Shao tergeletak di tanah, bersimbah darah, pemandangan yang menyedihkan. Manajer Umum Jiang. Manajer Tong, Anda cukup berani. Manajer Umum Jiang datang ke negara bagian Qin untuk berinvestasi, mewakili keluarga Yan dari Haizu, dan dia dipukuli seperti ini di rumah Yun Xiao Anda. Aku bilang padamu, Yun Xiao Mansionmu sedang dalam masalah besar kali ini. Wajah Tong Yingzi berubah sangat jelek. Direktur Liu, ini semua salah paham, kau tahu. Pada saat ini, Jiang Shao sudah dibantu berdiri. Direktur Liu, orang yang memukuli saya masih di sini, saya ingin membunuhnya. Jika tidak, masalah ini tidak akan diselesaikan. Dan itu juga tidak akan diselesaikan dengan keluarga Yan.
Mendengar kata-kata ini, ekspresi Direktur Liu berubah dan dia langsung berkata, "Manajer Umum Jiang, yakinlah, saya akan memberikan penjelasan yang memuaskan." Setelah berbicara, dia berbalik menatap Tong Yingxi. "Di mana orang yang melukai Manajer Umum Jiang? Serahkan dia segera." Petik 2. Pada saat ini, Direktur Liu tampak siap melahap seseorang, yang membuat Tong Yingxi sangat ketakutan. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. "Jika ada masalah, datanglah padaku." Petik 2. Saat suara itu jatuh, Zhou Yu dan Sui Tianyu masuk. Direktur Liu tidak mengenali Zhou Yu dan melihat bahwa Zhou Yu hanyalah seorang pria berusia 20-an, dia langsung memarahi. "Anak muda, tahukah kamu siapa Manajer Umum Jiang? Beraninya kau memukulnya, berlututlah sekarang, minta maaf, dan mintalah pengampunan dari Manajer Umum Jiang. Jika Manajer Umum Jiang tidak memaafkanmu, aku katakan padamu, akhirmu akan menyedihkan." Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Wajah Direktur Liu membeku sesaat, lalu dia langsung menunjukkan ekspresi marah. Ini adalah pelanggaran hukum. Direktur Liu tidak dapat mengendalikan amarahnya. Lalu Sui Tianyu angkat bicara. Direktur Liu terkejut. "Manajer Umum Grup Huan Yu, Sui Tianyu. Anda Manajer Umum Grup Huan Yu." Direktur Liu tampak terkejut. Huan Yu Group baru-baru ini bangkit dengan sangat cepat dan menonjol, memperluas asetnya dengan sangat cepat, dan menjadi raksasa di Qinzhou dalam waktu singkat. Dia telah berencana untuk mengunjungi Huan Yu Group pada waktunya, untuk melihat apa sebenarnya Huan Yu Group itu. Wajah Direktur Liu langsung berubah. Dia melirik Jiang Shao. "Membiusmu adalah karena rasa hormatku padamu, Sui Tianyu. Apakah menurutmu sembarang wanita sepadan dengan usahaku? Sekarang aku punya keluarga Yan dari Haizu di belakangku, bermain denganmu adalah tanda rasa hormat." Dengan kehadiran Direktur Liu, Jiang Shao kehilangan semua hambatannya. Terlepas dari kutukannya, Direktur Liu masih secara terbuka memihak Jiang Shao. "Manajer Umum Sui, saya pikir ada kesalahpahaman di sini. Persatuan yang kuat antara kalian berdua akan menguntungkan semua orang." Petik 2. Tidak sembarang orang mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Yan dari Haizu. Mendengar ini, Sui Tianyu gemetar karena marah. Pada saat itu, Zhou Yu mencibir dan mendekati Direktur Liu. Tamparan. Melihat Direktur Liu dipukul, bawahannya tertegun sejenak, lalu mereka meraung marah dan menyerbu. Tubuh Zhou Yu bergetar, dan aura yang sangat kuat menyeruak keluar, membuat para pejabat publik biasa ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan, mereka terhempas. Dalam sekejap, satu-satunya orang yang tersisa berdiri di ruang pribadi itu adalah Zhou Yu, Sui Tianyu, dan Tong Yingxi. "Aku akan meneleponmu, jadi kau bisa langsung mengeluh pada mereka." Petik 2. Menyelesaikan kalimatnya, Zhou Yu menelepon. "Zhou Yu, apa yang terjadi? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.